Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ki Agus Muhammad Rizky dan teman saya Ilham Murti Adi dan juga Jilan Fauziah Hajir. Di sini kami akan membahas tentang manajemen pendidikan. Yang pertama kita mulai dari manajemen. Secara sistematis kata manajemen yang umumnya digunakan saat ini asal dari kata kerja atau manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengemudikan, dan memimpin. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu mano, yang berarti tangan, menjadi manus yang berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah dengan imbuhan eger yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi manajer yang artinya melakukan sesuatu berkali-kali menggunakan tangan. Secara terminologis, pengertian manajemen telah diajukan oleh banyak tokoh manajemen. Pengertian-pengertian yang diajukan berbeda-beda dan sangat terpengaruh dengan latar kehidupan, pendidikan, dasar falsafah, tujuan, sudut pandang tokoh dalam melihat persoalan yang dihadapi. Dari banyak pengertian tersebut, manajemen dapat diartikan dengan tujuh sudut pandang. Yang pertama, manajemen atau cara. Means. Menurut Milton Brown, manajemen adalah the effective use of people, money, equipment, material, and method to accomplish a specific objective. Brown, 1960. Manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajemen yang kedua adalah manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan, force. Albert Lipowski menerjemahkan manajemen sebagai the force which leads, guide, and direct an organization in the accomplishment of a predetermined objective. Manajemen adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk, dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Next, yang ketiga adalah manajemen sebagai sistem. Sanusi mengartikan manajemen sebagai sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat adalah manajemen sebagai proses. George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kelima adalah manajemen sebagai fungsi atau function. William Spriegel berpendapat manajemen sebagai kegiatan perusahaan yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non-perusahaan yang berupa pemberian, pengarahan, dan pengendalian bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauziah. Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai satu makna, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan didefinisikan oleh banyak tokoh dan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi, beberapa pengertian tersebut menyeratkan bahwa manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Produktivitas pendidikan. 1. Efektivitas. Masukan yang merata sebagai realisasi prinsip demokrasi pendidikan. Keluaran yang banyak, bermutu dan relevan dan pembangunan. Dengan pembangunan, nilai ekonomi yang baik bagi pengeluaran. 2. Proses. Memberi motivasi siswa untuk belajar, semangat dan disiplin kerja yang tinggi. Memiliki tingkat kepercayaan berbagai pihak. 3. Efisiensi, menggunakan fasilitas, tenaga, biaya, dan waktu seminimal mungkin tetapi dengan hasil yang baik. Lalu manajemen dan administrasi.
menjadi istilah yang membingungkan, bahkan kadang terjadi salah paham dalam memahami dan mengkajinya. Aliran kontinental berpendapat bahwa manajemen adalah bagian dari rumpun ilmu ekonomi, perusahaan, dan tidak merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Sedangkan aliran Anglo-Saxon berpendapat bahwa manajemen ialah sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang menuju kemandirian ilmu, yaitu menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terdapat 3 pendapat mengenai penggunaan istilah manajemen dan administrasi. 1. Manajemen lebih luas dari administrasi. 2. Administrasi lebih luas dari manajemen. 3. Manajemen dan administrasi adalah sama atau sinonim. Dari berbagai paparan dan pendapat, bagi penulis, istilah manajemen dan administrasi mempunyai peran, posisi, dan ruang lingkup yang sama. Hal yang membedakan adalah cara pandang yang digunakan. Jika perumpamaan bahwa administrasi merupakan sebuah kehidupan, maka manajemen adalah aktivitas-aktivitas hidup, dan sebaliknya, sebuah aktivitas pasti di dalamnya terdapat unsur kehidupan. Dengan demikian, jika kita melihatnya dari manajemen, maka administrasi adalah bagian dari manajemen. Sebaliknya, jika kita melihatnya berawal dari administrasi, maka manajemen adalah bagian dari administrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ilham Khan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan. Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. Selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut kiranya disebabkan oleh latar belakang kehidupan, kondisi lembaga atau organisasi di mana para tokoh bekerja, filsafat hidup, dan pesatnya dinamika kehidupan yang mengiringinya, seperti cepatnya kemajuan informasi, teknologi, dan media. Namun demikian, secara umum, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan merupakan fungsi yang paling awal. Keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah sistem manajemen. Pengorganisasian bisa dikatakan sebagai urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, pengorganisasian sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu organisasi atau lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Pengawasan, controlling, adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah proses untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja, manpower, serta menggunakan fasilitas yang ada, yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.